Pak Basuki menerima cangkir itu, menatap wajah anak sulungnya dengan sepasang mata yang keruh, namun menyimpan kebanggaan yang dalam. Beliau tahu, Damar yang sekarang berdiri di hadapannya bukan lagi anak kecil yang menangis, karena sepatunya jebol saat musim hujan, melainkan seorang akuntan forensik di sebuah firma hukum ternama di pusat kota, posisi yang diraih dengan memeras keringat dan air mata di malam-malam kuliahnya yang melelahkan. Pak Basuki meminum jamu itu dengan perlahan, membiarkan kehangatan jahe dan temulawak meredakan sesak di paru-parunya sebelum berbicara dengan suara yang berat dan berwibawa khas orang tua Jawa yang enggan merepotkan darah dagingnya sendiri. Beliau mengingatkan Damar bahwa hari ini adalah hari penting bagi istrinya Lintang dan menasihatinya agar jangan terlambat pulang atau membuat mertuanya menunggu. Damar hanya mengangguk pelan tanpa membantah, meskipun ada sebersit rasa sesak yang tertahan di dadanya setiap kali nama keluarga mertuanya disebut. Bagi Damar, kejujuran dan martabat adalah mata uang tertinggi, sesuatu yang selalu diajarkan oleh ayahnya melalui teladan hidup yang lurus. Namun, dunia baru yang ia masuki semenjak menikah dengan Lintang setengah tahun yang lalu adalah sebuah labirin yang sangat berbeda, sebuah tempat di mana manusia dinilai dari merek pakaian yang mereka kenakan dan seberapa tebal dompet yang mereka pamerkan. Kontras itu langsung menghantam kesadaran Damar ketika ia memarkir sepeda motor tuanya di depan rumah kontrakan mewahnya yang terletak di kawasan hunian elit pusat kota. Rumah berarsitektur modern minimalis itu dipenuhi oleh perabotan mahal bergaya Nordik yang semuanya dipilih sendiri oleh Lintang demi memenuhi standar estetika lingkaran sosialnya. Ketika Damar melangkah masuk ke dalam rumah, ia mendapati Lintang sudah rapi dengan pakaian kerja dari bahan sutra, wajahnya yang cantik dipoles dengan kosmetik mewah dari perusahaan tempatnya bekerja sebagai manajer pemasaran. Di atas meja makan marmer, Lintang sedang membuka sebuah kotak besar berlapis bludru merah yang baru saja dikirim oleh seorang kurir. Isinya adalah satu set cangkir keramik berlapis emas murni, sebuah hadiah dari ibunya, Ibu Gayatri, lengkap dengan secarik nota kecil berkertas wangi. Lintang membaca nota itu dengan mata yang berbinar, lalu tanpa menoleh ke arah Damar yang baru saja masuk, ia langsung memberikan instruksi dengan nada cepat dan menuntut agar cangkir-cangkir itu dipajang di lemari kaca ruang tamu sebelum malam ini, karena ibunya akan memeriksa kerapian rumah mereka setelah acara syukuran nanti malam. Damar berjalan mendekati meja makan, memperhatikan cangkir-cangkir emas itu dengan tatapan datar yang menyembunyikan kelelahan batinnya. Ia mengamati bagaimana Lintang begitu mengagumi kiriman tersebut, seolah benda mati itu adalah simbol validasi tertinggi dari ibunya. Lintang adalah seorang wanita yang rapuh di dalam. Sejak kecil, ia dididik di bawah bayang-bayang Ibu Gayatri, yang narsistik membuatnya selalu haus akan persetujuan sang ibu dan menderita kecemasan akut jika posisinya di dalam keluarga besar mulai terusik. Damar mencoba mencuci tangannya di wastafel sambil bertanya pelan, apakah mereka benar-benar harus pergi ke acara syukuran Ibu Gayatri malam ini, mengingat kondisi kesehatan Pak Basuki yang memburuk sejak kemarin sore. Mendengar pertanyaan itu, gerakan tangan Lintang yang sedang menata cangkir langsung terhenti. Ia berbalik menatap Damar dengan kerutan di dahi dan kilat defensif di matanya. Suaranya berubah menjadi lebih tinggi, menggunakan manipulasi rasa bersalah yang biasa ia gunakan untuk menundukkan Damar. Lintang menegaskan bahwa acara malam ini adalah peresmian waralaba, tekstil baru ibunya yang dihadiri oleh banyak kolega bisnis penting dari seluruh Jawa Timur, dan ketidakhadiran Damar hanya akan membuat ibunya berpikir bahwa Damar tidak tahu cara menghormati keluarga besar
yang sudah mengangkat derajat sosialnya. Damar memilih untuk diam, sebuah mekanisme pertahanan yang selalu ia gunakan untuk mencegah pertengkaran mereka berubah menjadi lingkaran setan yang tidak berujung. Namun, di dalam kepalanya, roda berpikirnya sebagai seorang akuntan forensik tidak pernah benar-benar berhenti berputar. Selama beberapa minggu terakhir, saat ia melakukan analisis rutin terhadap beberapa dokumen keuangan terbuka dari jaringan bisnis Ibu Gayatri untuk keperluan laporan pajak sukarela yang diminta Lintang Damar, menemukan beberapa anomali yang sangat mengganggu. Ada aliran dana melingkar yang tidak wajar dan tumpang tindih antara rekening pribadi Arya, adik iparnya yang baru berusia 24 tahun, dengan rekening operasional perusahaan tekstil Ibu Gayatri. Sebagai pria yang idealis, Damar menyimpan berkas audit investigatif awal itu di dalam folder rahasia laptop kerjanya, sebuah rahasia besar yang membuatnya berada di persimpangan jalan psikologis yang rumit. Ia tahu kebusukan finansial ini bisa menghancurkan stabilitas keuangan baru yang ia bangun bersama Lintang, namun integritas moralnya menolak untuk membiarkan kejahatan itu berjalan tanpa pengawasan. Malam harinya, kemegahan restoran Bintang 5 di pusat kota Surabaya menjadi panggung bagi kesombongan keluarga Ibu Gayatri. Ruangan VIP itu dipenuhi dengan karangan bunga besar, denting gelas-gelas kristal, dan tawa basa-basi dari para borjuis lokal yang datang dengan pakaian terbaik mereka. Ibu Gayatri berdiri di tengah ruangan seperti seorang ratu, rambutnya disanggul rapi tanpa sehelai pun yang keluar dari tempatnya. Sementara pakaian brokat ungunya berkilau di bawah cahaya lampu gantung. Di sampingnya, Arya berdiri dengan setelan jas desainer mahal. Tangannya sibuk memegang ponsel terbaru sambil sesekali memamerkan jam tangan mewah seharga ratusan juta ke arah beberapa pengusaha muda yang mengerumuninya. Ketika Damar dan Lintang melangkah masuk Ibu Gayatri, hanya melirik mereka sekilas dari atas ke bawah, menilai penampilan Damar yang hanya mengenakan kemeja batik katun biasa yang rapi, namun jelas tidak bermerek mahal. Beliau menyapa Lintang dengan pelukan hangat yang terasa artifisial. Sementara kepada Damar, beliau hanya memberikan anggukan dingin sambil langsung melontarkan sindiran halus tentang kemacetan jalanan pinggiran kota yang selalu dijadikan alasan oleh orang-orang kelas bawah. Suasana makan malam itu terasa seperti medan perang psikologis bagi Damar. Di depan rekan-rekan bisnisnya Ibu Gayatri, memulai presentasi mengenai keberhasilan ekspansi waralaba tekstilnya dengan nada bicara yang penuh kiasan, merendahkan terhadap kompetitor kecil. Arya yang duduk di seberang Damar sengaja memotong pembicaraan ketika seseorang bertanya mengenai latar belakang finansial keluarga Damar. Dengan tawa kecil yang terdengar santai, namun berbisa Arya menyebutkan di depan semua orang bahwa Damar adalah contoh nyata dari keberhasilan program beasiswa anak seorang buruh pelabuhan yang beruntung bisa masuk ke dalam lingkaran keluarga mereka yang terpandang. Seluruh meja makan itu dipenuhi tawa kecil yang merendahkan. Sementara Lintang hanya menunduk sambil pura-pura sibuk, memotong daging di piringnya, tidak melakukan usaha apapun untuk membela kehormatan suaminya. Damar tetap duduk tegak, wajahnya tidak menunjukkan riak emosi sedikit pun. Ketenangan fisiknya seperti permukaan air danau yang membeku. Namun, di bawah meja jarinya mengetuk perlahan dengan ritme yang teratur. Sepasang mata forensiknya menangkap setiap detail angka yang diproyeksikan Arya di layar presentasi. Angka-angka keuntungan bersih yang tampak terlalu sempurna untuk sebuah bisnis tekstil lokal yang baru berjalan beberapa bulan. Damar mencatat dalam ingatannya bahwa struktur pembukuan itu memiliki pola manipulasi yang sama dengan berkas korupsi pengadaan yang pernah ia tangani di kantornya. Tekanan pasif-agresif itu terus berlanjut hingga acara selesai dan para tamu mulai meninggalkan ruangan.
Ibu Gayatri memanggil Damar dan Lintang untuk mendekat ke sudut ruangan yang agak sepi di mana Arya sudah menunggu dengan senyum sinis yang tertahan, dengan nada bicara yang halus namun penuh ancaman laten. Ibu Gayatri menyatakan bahwa di dalam keluarga besarnya, semua aset dan potensi harus bergerak di bawah satu komando yang jelas demi menjaga stabilitas bisnis mereka dari pihak luar yang ingin menjatuhkan mereka. Lintang mencoba menjembatani ketegangan itu dengan menggenggam lengan Damar, memohon melalui tatapan matanya agar Damar tidak mengeluarkan kata-kata yang bisa memicu kemarahan ibunya. Damar merasakan konflik batin yang semakin meruncing. Di satu sisi, ia ingin menarik Lintang keluar dari cengkeraman psikologis ibunya yang beracun. Namun, di sisi lain, ia menyadari bahwa Lintang telah menjadi bagian dari sistem kendali tersebut. Bagian pertama dari malam yang melelahkan ini ditutup ketika mereka tiba kembali di rumah kontrakan mereka dan Damar menemukan sebuah amplop coklat besar yang terselip di bawah pintu gerbang. Ketika ia membukanya di bawah temaram lampu teras, jantungnya berdegup kencang melihat selembar surat tagihan utang macet berskala besar atas nama ayahnya Pak Basuki yang dikirim dari sebuah perusahaan investasi bodong yang logonya sangat ia kenal perusahaan yang sering dipamerkan Arya di media sosialnya sebagai ladang keuntungan investasinya. Surat itu berstempel merah tua berisi ancaman penyitaan terhadap rumah petak orang tua Damar di kampung jika utang tersebut tidak dilunasi dalam waktu 30 hari. Damar berdiri terpaku di kegelapan malam, menyadari bahwa kabut masalah yang ia takuti kini telah berubah menjadi badai yang siap menghancurkan martabat keluarganya sendiri. Keesokan paginya suasana di dalam rumah kontrakan itu terasa sepadat dinding beton. Damar sengaja menunggu. Lintang menyelesaikan sarapannya sebelum meletakkan lembaran surat tagihan tersebut tepat di atas meja marmer berdampingan dengan cangkir keramik emas kiriman Ibu Gayatri. Lintang yang sedang meneguk kopi seketika tersedak melihat nama bapak mertuanya tertera di sana dengan angka nominal yang fantastis. Namun, alih-alih menunjukkan rasa terkejut atau empati ekspresi wajah Lintang dengan cepat berubah menjadi defensif. Ketika Damar menjelaskan dengan suara tenang namun tegas bahwa Arya telah melakukan kriminalitas berat, dengan memalsukan identitas orang tuanya, Lintang langsung berdiri dari kursinya. Dengan nada cepat dan suara yang bergetar karena kecemasan akut Lintang membela adiknya. Ia menuduh Damar terlalu sensitif kolot dan membawa mentalitas miskin yang penuh curiga ke dalam urusan bisnis modern yang serba cepat. Menurut Lintang, Arya adalah seorang pengusaha muda yang visioner dan semua ini pasti hanyalah kesalahan administrasi minor dari sistem perbankan digital yang bisa diselesaikan tanpa harus membesarkan masalah. Pertengkaran itu belum sempat mereda ketika sebuah mobil sedan mewah hitam berhenti di depan rumah mereka. Ibu Gayatri melangkah masuk tanpa mengetuk pintu penampilannya, tetap anggun dengan setelan blus sutra hijau zamrud. Namun, sepasang matanya memancarkan kedunguan narsistik yang pekat. Tanpa memandang Damar, beliau langsung mengambil posisi duduk di kursi utama dan meletakkan tas jinjing mahalnya dengan hentakan pelan yang penuh penegasan otoritas. Ibu Gayatri tidak datang untuk berdiskusi. Beliau datang untuk menetapkan aturan baru. Dengan intonasi suara halus khas ningrat Jawa yang diatur sedemikian rupa agar terdengar bijaksana, namun merendahkan Ibu Gayatri menyatakan bahwa demi mengamankan masa depan finansial pernikahan mereka dari pola pikir yang tidak stabil, seluruh pendapatan Damar sebagai akuntan forensik mulai bulan ini harus dikelola dalam satu rekening terpusat yang dipegang penuh oleh Lintang
di bawah pengawasannya. Beliau menambahkan kiasan bahwa perahu tidak akan pernah sampai ke tujuan jika pendayungnya terus-menerus melihat ke belakang sebuah sindiran tajam yang ditujukan pada kebiasaan Damar yang masih sering menyisihkan uang untuk keluarganya di pinggiran kota. Tekanan psikologis di dalam ruangan itu semakin mencekik ketika Damar mencoba menjelaskan bahwa ia memiliki kewajiban moral dan finansial yang tidak bisa ditunda, yaitu mengirimkan uang pengobatan bulanan untuk penyakit paru-paru Pak Basuki yang kian kritis. Mendengar hal itu, Ibu Gayatri mendengus. Pelan sebuah suara kecil yang syarat akan penghinaan. Beliau menegaskan bahwa anggaran keluarga inti harus diperketat karena Lintang dan Arya sedang mempersiapkan modal besar untuk membeli lot saham baru yang akan melipat gandakan kekayaan keluarga mereka. Lintang yang berdiri di belakang ibunya, hanya diam membisu dengan mata yang terus menghindari tatapan Damar, memberikan persetujuan pasif yang menghancurkan sisa-sisa harapan Damar terhadap istrinya sendiri. Ditambah dengan rasa cemas yang mendalam, karena tidak ingin memicu pertengkaran domestik yang lebih besar yang dapat mengganggu konsentrasi kerjanya dalam mengumpulkan bukti hukum. Damar akhirnya mengambil keputusan keliru. Ia menghela napas panjang, mengangguk pelan, dan menyetujui pemindahan rekening tersebut secara sementara, sebuah kompromi fatal yang ia lakukan demi menjaga kedamaian semu di rumah mereka. Namun mengalah bukan berarti menyerah. Keputusan keliru yang diambil Damar sebenarnya memicu strategi psikologis yang lebih dingin di dalam batinnya. Sore harinya, setelah Lintang berangkat ke pertemuan sosialita bersama ibunya Damar, kembali ke kantornya yang sudah sepi. Menggunakan hak akses khusus dan komputer kantor yang memiliki keamanan jaringan tingkat tinggi, Damar mulai menembus masuk ke dalam aliran dana ilegal milik perusahaan Arya. Setiap klik pada papan tik komputernya terasa seperti detak jam dinding yang menghitung mundur kehancuran keluarga mertuanya. Damar membiarkan mereka merasa menang, membiarkan Lintang memegang kendali. Penuh atas uangnya karena ia tahu bahwa semakin besar kekuasaan finansial yang dirasakan oleh orang-orang serakah, semakin ceroboh pula jejak digital yang mereka tinggalkan di dalam perangkap hukum pidana pajak yang sedang ia susun dengan rapi. Sementara itu, hubungan pernikahan antara Damar dan Lintang mulai retak sepenuhnya secara emosional. Rumah mewah mereka kini terasa tak lebih dari sebuah hotel yang dingin. Lintang semakin jarang berada di rumah. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di salon-salon kecantikan dan restoran mahal bersama Ibu Gayatri, menenggelamkan diri ke dalam ilusi status sosial kelas atas untuk menutupi kerapian jiwanya yang perlahan mengikis. Damar mulai merasa seperti orang asing yang diawasi di dalam rumahnya sendiri. Privasi digitalnya mulai diinvasi secara agresif. Setiap malam ketika Damar pura-pura tertidur, ia bisa merasakan Lintang mengendap-endap mengambil ponselnya, dari atas nakas memeriksa setiap riwayat panggilan dan pesan singkat dengan tangan yang gemetar karena paranoid. Lintang ingin memastikan bahwa suaminya tidak sedang menghubungi pengacara kerabat di kampung atau mencoba menarik kembali dana yang telah dialihkan. Kepercayaan telah menguap sepenuhnya, menyisakan dua manusia yang tinggal bersama, namun saling mengintai di balik dinding kaca yang retak, menunggu hantaman berikutnya yang akan memecahkan segalanya menjadi kepingan tajam. Langkah kaki Damar terasa sangat berat ketika ia tiba di depan mesin anjungan tunai mandiri di lobi rumah sakit untuk menarik dana darurat bagi biaya administrasi awal masuk ruang isolasi. Namun, saat ia memasukkan kartu dan menekan nomor PIN layar digital di hadapannya, justru menampilkan pemberitahuan yang membuat darahnya terasa berhenti mengalir. Saldo rekening bersama mereka telah kosong, menyisakan angka 0 yang dingin. Sambil menahan amarah yang mendidih di dada Damar, segera menghubungi Lintang.
Di seberang telepon suara Lintang terdengar gugup, namun berubah ketus saat Damar meminta penjelasan dengan nada bergetar. Lintang dengan dingin mengakui bahwa seluruh dana darurat tersebut telah dipindah bukukan beberapa jam yang lalu untuk menutupi margin call akun judi saham Arya yang jeblok demi menyelamatkan nama baik adiknya dari ancaman tuntutan agensi sekuritas malam itu juga. Konfrontasi berlanjut beberapa jam kemudian ketika Damar mendatangi rumah megah. Ibu Gayatri tempat Lintang sedang berkumpul bersama ibu dan adiknya. Di ruang keluarga yang wangi aromaterapi itu, Damar tidak lagi berbicara dengan ketenangan akuntannya. Suaranya berat syarat akan luka batin yang mendalam atas pengkhianatan finansial ini. Namun, apa yang ia terima justru sebuah bentuk manipulasi psikologis tingkat tinggi yang menghancurkan sisa-sisa kemanusiaannya. Ibu Gayatri berdiri dari sofa kulitnya menatap Damar dengan pandangan meremehkan yang amat pekat. Beliau menegaskan dengan intonasi yang diatur sedemikian rupa agar terdengar logis bahwa tugas seorang suami yang telah menikahi anaknya adalah memprioritaskan kelangsungan bisnis besar keluarga mertua yang menjadi penopang status sosial mereka daripada membuang-buang uang untuk urusan kesehatan orang tua di kampung yang toh bisa memanfaatkan fasilitas gratisan dari pemerintah. Mendengar ucapan ibunya, Arya yang sedang duduk santai sambil memainkan kunci mobil mewahnya, ikut menimpali dengan tawa mengejek. Dengan kejam Arya menuduh Damar sengaja membesar-besarkan kondisi kritis Pak Basuki dan memalsukan situasi darurat medis tersebut sebagai taktik licik untuk memeras uang tunai dari keluarga mereka demi melunasi utang-utang lama bapaknya di kampung. Damar, terdiam matanya yang merah karena kurang tidur, beralih menatap Lintang, mencari satu percikan empati atau pembelaan dari wanita yang telah berjanji setia menemaninya dalam suka dan duka. Namun, Lintang hanya berdiri mematung, dengan mulut membisu matanya menatap lantai mengabaikan penderitaan batin suaminya, dan perlahan menganggukkan kepalanya. Tanda menyetujui setiap untai kata-kata beracun yang keluar dari mulut ibunya demi mengamankan posisinya sendiri di dalam hierarki keluarga. Rasa sakit yang teramat sangat akibat pengkhianatan ini seketika mengubah kondisi batin Damar. Rasa hormat dan toleransi yang ia pertahankan selama setengah tahun pernikahan ini menguap sepenuhnya menyisakan sebuah ketenangan baru yang teramat dingin dan mengerikan di dalam jiwanya. Ia menyadari dengan sangat jernih bahwa pernikahan yang ia bangun dengan niat suci telah bertransformasi total menjadi sebuah sistem perbudakan mental yang dirancang untuk menguras integritasnya. Tanpa mengucapkan satu patah kata pun, lagi Damar berbalik arah dan melangkah keluar dari rumah megah itu. Di pekarangan, ia meninggalkan kunci mobil yang dahulu mereka beli dari uang hasil kerja bersama memilih untuk berjalan kaki sejauh 3 kilometer di bawah guyuran hujan deras yang lebat menuju rumah sakit, membiarkan air hujan menyamarkan air mata kemarahan dan luka batinnya yang kini telah membeku menjadi sebuah tekad hukum yang mutlak. Ibu Gayatri dan Arya datang membawa niat busuk yang tak lagi disembunyikan. Mereka ingin memaksa Pak Basuki yang sedang berada dalam kondisi antara hidup dan mati untuk menandatangani surat pelepasan hak atas tanah sengketa milik komunitas buruh pelabuhan. Tanah pasar tradisional itu adalah satu-satunya harapan terakhir mereka untuk dijadikan jaminan utang bank, baru guna menyelamatkan waralaba tekstil Ibu Gayatri yang sebenarnya sudah diambang kebangkrutan modal akibat gaya hidup Arya. Dengan nada bicara yang ditekan, namun syarat intimidasi psikologis Arya mengancam Damar bahwa jika surat itu tidak ditandatangani malam ini,
mereka akan menggunakan kekuasaan hukum mereka untuk menuntut Damar ke jalur pidana atas tuduhan pencurian data rahasia perusahaan yang sempat diakses Damar beberapa waktu lalu. Konfrontasi emosional meledak dengan sangat intens di koridor rumah sakit yang sunyi dan dingin itu. Lintang maju dengan suara bergetar, mencoba memanipulasi Damar dengan air mata palsu memohon agar Damar mengalah sekali lagi demi menyelamatkan masa depan mereka berdua dan menjauhkan Arya dari ancaman penjara agensi sekuritas. Namun, melihat Damar tetap bergeming seperti patung batu Ibu Gayatri, akhirnya kehilangan topeng kesopanannya. Di depan beberapa perawat dokter jaga dan keluarga pasien lain yang mulai berkerumun karena mendengar keributan Ibu Gayatri berteriak dengan suara melengking yang penuh keserakahan. Beliau menghina latar belakang Damar secara terang-terangan, menyebut bahwa harga diri dan kehormatan keluarga seorang buruh tani seperti mereka bisa dibeli dengan mudah menggunakan beberapa lembar uang ratusan ribu rupiah. Namun kejutan besar yang membalikkan keadaan terjadi secara instan tanpa ada satupun makian yang keluar dari mulut Damar. Pria berusia 32 tahun itu perlahan merosotkan ranselnya merengkuh. Sebuah tablet digital dari dalam tasnya dengan gerakan yang teramat tenang dan presisi. Tatapan mata forensiknya mengunci wajah Ibu Gayatri dan Arya satu persatu. Damar tidak membalas hinaan mereka dengan amarah fisik. Ia menyalakan layar tablet tersebut dan memproyeksikan sebuah berkas audit investigatif yang sangat komprehensif ke dinding koridor melalui mini proyektor kerjanya. Layar itu seketika menampilkan grafik aliran dana melingkar nomor rekening cangkang di luar negeri, serta dokumen otentik yang membuktikan bahwa Ibu Gayatri dan Arya telah melakukan tindakan pencucian uang korupsi pengadaan bahan baku tekstil nasional senilai puluhan miliar rupiah. Semua data itu telah dikunci dan terkirim secara otomatis ke server firma hukum independen serta sistem pengawasan Direktorat Jenderal Pajak. Wajah Arya seketika berubah menjadi abu-abu. Seluruh kesombongannya runtuh dalam hitungan. Detik hingga ponsel di tangannya terjatuh ke lantai semen koridor. Lintang yang melihat dokumen tersebut langsung menutup mulutnya dengan kedua tangan tubuhnya bergetar hebat saat menyadari bahwa seluruh kejahatan finansial ibunya yang selama ini disembunyikan rapat-rapat kini telah telanjang di depan publik. Dalam kondisi tersudut secara absolut, Ibu Gayatri mencoba melakukan taktik manipulasi. Terakhirnya beliau tiba-tiba memegangi dadanya, wajahnya meringis kesakitan sambil sempoyongan seolah-olah mengalami serangan jantung. Mendadak akibat ulah menantunya. Berharap drama medis ini bisa membubarkan kerumunan orang dan menghentikan pembongkaran fakta tersebut. Tetapi, struktur pembalikan keadaan yang disusun Damar murni mekanis dan intelektual tanpa celah bagi melodrama palsu. Dengan ketenangan yang teramat dingin, Damar sama sekali tidak bergerak untuk menolong mertuanya. Ia justru mengangkat ponselnya dan menekan tombol panggil cepat ke arah seorang pria paruh baya yang sejak tadi berdiri di ujung koridor lain. Pria itu adalah seorang dokter spesialis jiwa forensik senior yang telah disewa Damar beberapa jam sebelumnya untuk mengawasi gerak-gerik keluarga mertuanya. Dokter tersebut melangkah maju, memeriksa denyut nadi Ibu Gayatri selama 3 detik, lalu menyatakan dengan suara lantang di depan semua saksi bahwa kondisi fisik Ibu Gayatri sepenuhnya normal dan apa yang terjadi hanyalah reaksi histeria palsu yang disengaja demi menghindari konsekuensi hukum. Kebohongan dan keserakahan keluarga konglomerat itu kini telah terbongkar sepenuhnya di depan publik, menyisakan Lintang yang menangis histeris di atas lantai rumah sakit yang dingin. Sementara Damar berbalik kembali ke dalam ruang isolasi untuk menggenggam tangan ayahnya yang mulai menghangat. Kondisi mental.
Lintang hancur berantakan hingga ke titik nadir. Kehilangan pekerjaan sebagai manajer pemasaran akibat skandal keluarga lenyapnya. Status sosial kelas atas, yang selama ini ia agungkan serta kebangkrutan finansial total, memaksanya angkat kaki dari perumahan elit. Lintang kini terpaksa menyewa sebuah kamar kos sempit berukuran 3 kali 3 meter di sebuah gang padat pinggiran kota, tempat di mana tidak ada lagi pelayan atau barang-barang mewah dari bahan sutra. Di dalam kamar yang pengap itu, ego dan perfeksionisme Lintang menyisakan ruang hampa yang dipenuhi oleh kecemasan akut dan rasa bersalah yang teramat besar setiap kali ia mengingat bagaimana ia mengosongkan rekening bersama mereka demi adiknya yang serakah. Sebaliknya, kondisi batin Damar telah bertransformasi ke dalam kedamaian yang stoik. Melalui bantuan firma hukum barunya yang menghargai integritasnya, Damar berhasil memindahkan Pak Basuki dan ibunya ke sebuah rumah dinas yang tenang dengan halaman luas yang dipenuhi tanaman hijau. Di rumah baru ini, martabat keluarga buruh itu dipulihkan sepenuhnya. Damar merawat ayahnya yang mulai melewati masa kritis dengan penuh penghormatan, memastikan setiap butir obat dibeli dari hasil keringatnya yang sah tanpa ada satupun intervensi atau kiasan merendahkan dari pihak luar. Kebahagiaan sejati yang dulu dirampas oleh ilusi kemewahan mertuanya kini kembali ke dalam pelukan Damar melalui senyuman tulus kedua orang tuanya yang bisa bernapas lega. Pembalikan hierarki. Hubungan yang sangat kontras terjadi pada suatu sore yang mendung ketika Lintang mendatangi rumah dinas Damar. Tidak ada lagi langkah kaki yang angkuh atau pakaian desainer mahal. Lintang berdiri di depan pagar besi dengan kemeja katun murah yang kusut rambutnya diikat asal-asalan dan sepasang matanya bengkak karena terlalu banyak menangis. Ketika Damar berjalan keluar menemuinya, Lintang langsung luruh di atas lututnya di atas tanah berumput dengan air mata penyesalan terdalam yang mengalir deras. Lintang tidak lagi menggunakan manipulasi rasa bersalah atau kata-kata campuran bahasa asing. Ia memohon ampun mengakui seluruh kebodohannya yang telah menukar ketulusan seorang lelaki demi menyelamatkan sebuah keluarga yang ternyata beracun dan manipulatif. Dari balik jendela kaca rumah Pak Basuki dan istrinya, melihat pemandangan itu tanpa ada rasa dendam. Sedikit pun di wajah mereka sebuah cerminan dari falsafah hidup lurus yang selalu mereka pegang teguh. Damar tetap berdiri tegak, memandang istrinya yang sedang bersujud dengan tatapan mata yang jernih, namun sedingin es fajar. Ia tidak membalas dengan kemarahan, tidak pula membangunkan Lintang dengan kehangatan masa lalu. Kondisi psikologis Damar saat ini telah melampaui rasa sakit. Ia melihat Lintang bukan lagi sebagai pasangan hidup, melainkan sebagai sosok yang harus menanggung akibat logis dari keputusannya sendiri yang lebih memilih topeng sosial daripada kejujuran batin. Kebersihan moral. Damar malam itu menjadi dinding pembatas baru yang tidak akan pernah bisa ditembus lagi oleh air mata penyesalan Lintang yang datang terlambat. Ketika nama mereka dipanggil masuk ke ruang mediasi privat, suasana berubah menjadi begitu khidmat. Di hadapan hakim mediator, jalannya persidangan berlangsung tanpa ada perdebatan yang melodramatis. Semua aset finansial dan properti telah diklarifikasi secara mutlak melalui pembuktian dokumen forensik yang disusun Damar. Tidak ada harta bersama yang diperebutkan karena villa, dan rumah dinas tersebut murni bersumber dari dana legal. Hasil kerja keras Damar dan warisan tanah Pak Basuki. Lintang menerima setiap klausul keputusan dengan suara bergetar, menyadari secara utuh bahwa ia tidak lagi memiliki hak moral untuk meminta lebih. Setelah menandatangani lembar terakhir berkas perceraian Damar, menggeser sebuah amplop coklat kecil ke hadapan Lintang. Amplop itu
berisi bukti pelunasan seluruh utang pribadi. Lintang di bank sisa sengketa finansial yang dahulu diakibatkan oleh keserakahan Arya yang sengaja Damar selesaikan sebagai bentuk penghormatan dan tanggung jawab terakhirnya atas setengah tahun pernikahan mereka yang penuh luka. Lintang menatap amplop itu, lalu perlahan mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Dengan suara yang nyaris berbisik, ia menanyakan, apakah masih ada satu celah kecil di hati Damar untuk sebuah kesempatan baru di masa depan. Damar menatap Lintang dengan pandangan yang teduh, namun syarat akan ketegasan prinsip yang tidak bisa ditawar lagi. Dengan intonasi yang tenang dan tertata, Damar menjelaskan bahwa rasa menyayangi itu pernah ada secara tulus, namun keheningan Lintang di saat ayahnya sekarat telah menghancurkan batas suci harga diri yang melandasi hubungan mereka. Damar menegaskan bahwa memaafkan adalah kewajibannya sebagai manusia, tetapi kembali ke dalam lingkaran yang sama adalah bentuk pengkhianatan terhadap martabat keluarganya sendiri. Lintang akhirnya mengangguk pelan menyadari sebuah kebenaran pahit bahwa kesetiaan sejati tidak akan pernah bisa ditukar dengan pemakluman atas nama status atau materi. Matahari senja mulai meredup memancarkan rona jingga yang hangat di atas teras rumah dinas baru Damar ketika ia tiba di rumah. Di sudut halaman Pak Basuki, duduk di atas kursi roda, menikmati secangkir teh tawar hangat yang asapnya mengepul tipis di udara sore. Kondisi kesehatan mantan buruh pelabuhan itu kini kian membaik, napasnya terdengar jauh lebih lega tanpa rona pucat di pelipisnya. Beliau menatap anak sulungnya yang berjalan mendekat, lalu memberikan wejangan terakhir dengan bahasa Jawa halus yang berbobot spiritual mendalam. Beliau mengingatkan Damar bahwa di dalam hidup mencintai orang lain tidak boleh membuat kita kehilangan cara untuk berdiri tegak di atas kaki sendiri, dan garis batas yang kokoh adalah satu-satunya cara untuk melindungi kedamaian jiwa dari keserakahan dunia. Damar tersenyum mengangguk takzim, sembari menggenggam tangan tua ayahnya yang kini terasa hangat. Resolusi ini tidak membawa sorak kemenangan yang penuh amarah, melainkan sebuah ketenangan batin yang puitis dan matang. Cerita ini ditutup dengan shot sinematik yang bergerak lambat memperlihatkan Damar melangkah perlahan menuju pintu gerbang rumahnya yang kokoh dari besi hitam. Ia meraih gagang gerbang lalu menutupnya dengan satu gerakan mantap yang memicu suara dentingan besi yang bergaung pelan di udara senja. Penutupan gerbang itu menjadi simbol penegasan absolut dari sebuah batas suci harga diri. Sebuah pernyataan bahwa kabut pagi telah sepenuhnya sirna meninggalkan embun yang bersih di atas daun dan menjaga kedamaian jiwa yang telah berhasil ia rebut kembali melalui jalan kebenaran yang lurus.